Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita memasuki ayat yang ke-141 dari surat Al-Baqarah. Taib, silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun." Itu adalah umat yang telah berlalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang telah kalian usahakan. Dan kalian tidak akan ditanya atas apa yang mereka kerjakan. Ayat ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sama dengan ayat yang pernah kita baca sebelumnya. Kalau enggak salah ayat ke-134. Ya. Bunyinya sama persis. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Oleh karenanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tidak menjelaskan kembali secara panjang lebar. Kita baca penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, taqaddama tafsiruha, telah berlalu tafsirnya, wa karraraha liqat'i ta'alluqi bil makhluqin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang kembali ayat ini untuk memutuskan atau memupuskan ketergantungan terhadap makhluk. Jadi agar kita itu tidak bergantung kepada makhluk. Wa annal mu'awwala alaihi mattasafa bihil insanu, dan bahwasanya yang menjadi sandaran atasnya apa yang tersifati dengannya manusia, apa yang menjadi sifat dirinya. La amala aslafihi wa abaihi, bukan amalan para pendahulu dan nenek moyangnya. Fannaf'ul haqiqiyyu bil a'mal, maka manfaat yang hakiki yang sesungguhnya itu dengan amalan. La bil intisabil mujarrati lirrijal, la bil intisabil mujarradi lirrijal, bukan dengan sekedar menisbatkan, menyandarkan kepada kaum laki-laki. Maksudnya yang menjadi penentu diri kita itu ya diri kita sendiri, amalan kita sendiri. Bukan sekedar kita ini mengaku sebagai keturunan fulan dan fulan. Ya. Jadi umat yang telah berlalu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq,
Nabi Yakub, anak keturunan mereka, mereka telah berlalu. Dan sekarang kalian yang akan yaitu menentukan nasib kalian. Maknanya kalian yang memilih jalan kalian. Umat-umat yang telah berlalu itu mereka telah menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan mempertanggungjawabkan amal-amal mereka. Maka sekarang kalian yang saat ini telah diutus seorang nabi kepada kalian, kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang sikap kalian terhadap nabi tersebut. Jangan kalian merasa anak keturunan Bani Israel, anak keturunan para nabi dan rasul, sehingga kalian merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala ketika tidak mau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kalian bergantung pada jangan kalian menggantungkan nasib kalian kepada nenek moyang kalian. Mereka sudah berlalu. Ya. Jadi tentukan nasib kalian sendiri. Dan saat ini Nabi yang diutus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menilai bagaimana sikap kalian terhadap Nabi tersebut, bukan menilai kalian adalah anak keturunan dari para nabi-nabi yang lain. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu faedah yang mungkin bisa kita sampaikan di sini tentang ayat ini. Ayat ke-141 dari surat Al-Baqarah dan sebelumnya ayat 134. Ayat yang sama persis redaksinya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah untuk menahan diri dari membicarakan perselisihan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Jadi sebagaimana yang mungkin kita telah ketahui, di antara para sahabat itu terkadang ada konflik, bahkan berujung pada pertumpahan darah. Kita kenal perang apa, Bu? Siffin, kemudian perang apa satu lagi? Perang belum pernah dengar perang Jamal? Ya, perang Siffin dan perang Jamal. Itu adalah peperangan antara dua kubu sahabat radhiyallahu taala anhum. Terlepas dari para sahabat yang terlibat di sana dan provokator dari luar yang telah menghasut masing-masing kubu, maka kenyataannya terjadi pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin. Terjadi konflik di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, orang-orang belakangan mulai membahas siapa sih sebenarnya yang benar. Apakah Ali atau Muawiyah? Apakah Ali atau Aisyah? Apakah kubu ini yang benar ataukah kubu itu yang benar? Lalu mereka mulai memperdebatkan tinjauan-tinjauan yang mereka bisa sampaikan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala membawakan ayat ini. Tilka ummatun qad khalat. Itu adalah umat yang terdahulu. Mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka telah mendahului kita. Laha ma kasabat, bagi mereka upaya yang telah mereka kerjakan. Ya. Walakum ma kasabtum, dan bagi kalian adalah apa yang kalian usahakan. Para sahabat di saat itu menghadapi kondisi-kondisi tertentu sehingga mereka mungkin memiliki pertimbangan, ijtihad, sikap yang mereka akan mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian pun juga sekarang akan mempertanggungjawabkan amal-amal kalian saat ini.
Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan. Kita nggak akan ditanya bagaimana sikapmu terhadap Ali dan Muawiyah, terhadap Ali dan Aisyah. Bagaimana sikapmu saat terjadi ini dan itu, tidak, itu urusan mereka dan mereka akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mereka adalah orang-orang yang mulia yang mendapatkan rahmat, keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak perlu ngurusi mereka. Ya, yang kita urusi adalah diri kita. Kita akan ditanya tentang amal perbuatan kita. Kita tidak ditanya tentang amal perbuatan mereka. Nah, sehingga dengan demikian sepatutnya kita menahan diri dari perselisihan dan pertikaian yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan inilah nasihat para ulama kita. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat ke-142, 143. Silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nas. Akan berbicara orang-orang yang safih, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia. Mereka akan berbicara, berkomentar, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka, yaitu umat Islam, dari kiblat mereka yang dahulu mereka sholat mengarah ke sana. Artinya, kenapa mereka sekarang pindah kiblat? Dulu di Baitul Maqdis, sekarang pindah ke Ka'bah. Jadi orang ini berkomentar dan disebutkan oleh Allah sebagai orang yang kurang akal. Apa yang menjadikan mereka berpaling dari kiblat sebelumnya? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah wahai Muhammad, milik Allah lah arah timur dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula lah kami jadikan kalian umat yang pertengahan, umat yang adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi bagi manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini membahas tentang sikap sebagian kalangan, dan dalam hal ini
nanti akan diterangkan mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang ahli kitab yang berkomentar mengapa umat Islam berpindah kiblat. Sebagaimana yang kita ketahui, sebelum hijrahnya Nabi SAW, bahkan setelah hijrahnya Nabi SAW 1,5 tahun, kaum muslimin itu salat masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi menghadap ke arah utara. Karena posisi Madinah itu di selatannya Baitul Maqdis. Mekah dan Madinah berada di selatan Baitul Maqdis. Jadi kaum muslimin kalau sholat menghadap ke arah utara. Maka 1 tahun setelah Nabi SAW hijrah, Allah perintahkan mereka untuk memalingkan arah kiblat ke selatan. Karena Ka'bah adalah berada di selatan kota Madinah. Kota Mekah ada di selatan kota Madinah. Sehingga kaum muslimin yang ada di kota Madinah mengarahkan sholat mereka ke arah Ka'bah, yaitu arah selatan. Maka ada sebagian kalangan yang Allah sifati dengan sufaha, orang-orang yang kurang akal, bodoh, pandir. Mereka berkomentar mengapa orang-orang Islam itu berubah arah kiblatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Artinya, mengapa mereka mempertanyakan hal itu? Semua penjuru arah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi terserah Allah mau memerintahkan mereka menghadap ke arah manapun. Ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka adalah orang-orang yang safih. Dan demikian pula Allah menjadikan umat Islam umat yang pertengahan, melebihi umat-umat yang lain yang terkadang ada sifat ghulu, berlebihan, melampaui batas, dan sebagian ada yang bersifat meremehkan, merendahkan, yaitu menyia-nyiakan. Taib. Kita baca penjelasan dari Al-Mu'allif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan qad ishtamalatil ayatul ula ala mu'jizatin wa tasliyatin wa tatmini qulubil mu'minin wa i'tiradin. Ya. Sungguh ayat yang pertama, jadi ayat yang ke-142 itu mencakup mukjizat, kemudian mutasliyatin, hiburan, wa tatmini qulubil mu'minin, dan penenangan terhadap hati orang-orang yang beriman. Wa i'tiradin wa jawabihi min salasati aujuh. Demikian pula ayat ini juga mencakup bantahannya beserta jawabannya, atau bantahan dari orang-orang ahli kitab. Demikian pula jawabannya dari 3 sisi. Demikian juga ada sifat wasifatil mu'tarid, sifat orang yang membantah, wasifatil musallim, dan sifat orang yang menerima li hukmillahi wa dinihi, terhadap hukum Allah dan agamanya. Taib. Ya, jadi ada beberapa kandungan-kandungan ayat yang terdapat di dalam ayat ini. Fa akhbara ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan annahu saya'taridus sufaha, bahwasanya akan ada orang-orang yang menentang atau apa istilahnya, membantah atau mengkritik, yaitu orang-orang safih, ya, orang-orang yang kurang akalnya, minan nasi, dari kalangan manusia. Wa humul ladzina la ya'rifuna masaliha anfusihim,
Dan orang Safi ini ya, orang-orang Safi ini adalah orang yang tidak mengetahui kemaslahatan diri mereka. Bal yudayyi'unaha wa yabi'unaha bi akhbasi thamanin. Bahkan mereka orang-orang yang menyia-nyiakan diri mereka sendiri, bahkan menjualnya dengan harga yang murah. Menjual diri dengan harga yang murah. Siapa mereka? Wahumul Yahud wan Nasara. Dan mereka adalah orang-orang Yahudi dan An-Nasara. Jadi yang dimaksud as-sufaha di dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan An-Nasara. Ya. Wa man ashbahahum minal mu'taridina ala ahkamillahi wa syara'ihi. Dan siapapun yang serupa dengan mereka dari kalangan orang-orang yang menentang, membantah hukum Allah dan syariat-syariatnya. Jadi bisa kita simpulkan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapapun yang menentang hukum Allah, siapapun yang membantah hukum Allah, maka dia bisa termasuk orang yang safih, orang yang sufaha. Dan pendahulu mereka adalah Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Taib. Wadhalika annal muslimin, yang demikian itu karena kaum muslimin kanu ma'murina bistiqbali baitil maqdisi muddata maqamihim bi Makkah. Ya, mereka diperintah untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis ketika salat selama mereka menetap di kota Mekah. Thumma ba'dal hijrati ilal Madinah, kemudian setelah hijrah ke kota Madinah, nahwa sanatin wa nisfin, selama 1,5 tahun. Jadi kurang lebih sebelum kaum muslimin hijrah ke kota Mekah, maka mereka diperintah untuk sholat. Sebelum kaum muslimin hijrah ke kota Madinah, maka mereka diperintah untuk sholat menghadap ke Baitul Maqdis, plus 1,5 tahun di Madinah. Jadi kaum muslimin masih sempat sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis ketika hijrah ke kota Madinah, namun hanya 1,5 tahun saja. Lima lillahi ta'ala fi dzalika minal hikam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menentukan hal tersebut memiliki hikmah-hikmah allati sayushiru ila ba'dihha, yang akan diisyaratkan sebagiannya. Wa kanat hikmatuhu taqtadi amrahum bistiqbalil Ka'bah. Dan hikmah Allah inilah yang menuntut perintah untuk menghadapkan, yaitu arah salat ke Ka'bah. Ya. Jadi terlepas dari apa hikmahnya, sebenarnya sifat seorang muslim itu kalau Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan, maka apa sikap kita? Sami'na wa ata'na. Ini jelas. Lalu bagaimana kalau ternyata ada hikmah-hikmah yang terkait dengan pemalingan arah Ka'bah, arah salat, pemindahan arah salat? Ya. Bayangkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit hikmah saja yang mungkin bisa kita rasakan saat ini. Kalau sampai sekarang arah salat itu masih ke arah Baitul Maqdis, kira-kira Masjidil Haram itu bentuknya gimana sekarang? Ya. Lalu ketika mereka salat gimana? Ya. Tawaf tetap di Ka'bah misalkan, tawafnya mengitari Ka'bah, kemudian sholatnya ya, kalau sekarang kan ketika selesai tawaf, masuk waktu sholat, mereka langsung berhenti karena sudah menghadap ke arah Ka'bah.
Kalau ternyata menghadap ke Baitul Maqdis, maka tatanan itu menjadi apa? Tidak baik. Ya, tatanan menjadi tidak baik. Dan bisa jadi wallahu alam bisawab, mungkin Masjidil Haram tidak seramai sekarang karena daya tariknya yang kurang. Kenapa? Masih ada Baitul Maqdis yang kaum muslimin sholat menghadap ke sana. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan arah sholat ke Ka'bah, maka sejak saat itu ya Masjidil Haram, Baitullah menjadi memiliki daya tarik tersendiri hingga saat ini. Semakin ramai, semakin makmur dan seterusnya. Itu di antara hikmah saja. Ya, Allah menetapkan pemindahan arah kiblat. Taib. Fa akhbarahum, maka Allah mengabarkan kepada mereka annahu la budda an yaqula sufaha'u minan nas, bahwasanya akan ada, pasti ada orang-orang sufaha yang berkomentar. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika akan menetapkan pemalingan arah salat, maka Allah memberitahu terlebih dahulu nanti kalau ada perintah pemindahan arah kiblat, pasti ada yang komen seperti ini. Apa itu komen mereka? Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang dahulu? Wa yastiqbalu Baitul Maqdis, kiblat dahulu adalah mengarah ke Baitul Maqdis. Ayyu syai'in sarrafahum anhu, yaitu apa yang memalingkan mereka. Mereka penasaran, bahasa kita itu kepo. Ya. Kenapa orang Islam itu pindah sih? Ya, pindah arah kiblat. Wa fi dzalikal i'tirad ala hikamillah atau ala hukmillahi wa syar'i wa fadli wa ihsani. Maka yang demikian itu ada bentuk bantahan, penentangan terhadap hukum Allah, syariatnya, keutamaan dan kebaikan Allah. Fasallahum, maka Allah pun menghibur kaum mukminin. Ya, namanya dikritik, namanya dibantah, dipertanyakan, itu akan menimbulkan kesedihan. Kita kalau melakukan sesuatu kemudian dikomentari, dikritisi, sedih nggak kita? Sedih. Ini manusiawi. Ya, padahal kita melakukan hal yang benar, tapi ada yang komen negatif. Termasuk ini pertanyaan yang bernada negatif, bukan pertanyaan normal yang meminta penjelasan gitu ya. Tidak bertanya secara normal, tapi bertanya yang tujuannya untuk apa? Mengkritik, membantah. Jadi kalau bisa kita ungkapkan dengan gestur gitu ya. Apa sih? Kenapa sih mereka itu pindah? Nah, seperti itu. Kenapa mereka itu pindah arah kiblat? Ngapain? Nah, seperti itu. Nah, ketika kaum muslim menjalankan perintah Allah kemudian dikomentari seperti itu, tentu sedih. Karena mereka hanya menjalankan perintah dan mereka gak tahu sebabnya apa. Apa sebabnya mereka diperintah untuk pindah arah kiblat? Maka dengan firman Allah ini Allah menghibur mereka. Wa akhbara biwuqu'ihi, dan Allah akan mengabarkan itu pasti terjadi. Wa annama yaqa wa innama wa annahu innama yaqa'u mimman ittasafa bisafah qalilil aqli wal hilmi wad diyanah. Nah, lihat, perhatikan. Hiburan dari Allah itu bisa kita pahami dari sisi mana? Ayat ini kok bisa dikatakan mengandung apa? Hiburan. Kalau mukjizat jelas. Kenapa? Karena Allah mengabarkan sesuatu yang belum terjadi dan nanti pasti terjadi. Wallahu a'lam bishawab, ketika ayat ini diturunkan belum terjadi
terjadi apa? Pemindahan arah kiblat. Ini yang perlu kita pahami. Jadi ketika ayat ini diturunkan belum terjadi pemindahan arah kiblat. Tapi Allah sampaikan dulu. Nanti kalau arah kiblat itu diperintahkan untuk dipindah, akan ada orang-orang bodoh yang komen seperti ini. Jadi ada mukjizatnya karena menjelaskan kejadian yang belum terjadi, dan bentuk hiburan karena Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang membantah, yang komentar dan yang mengkritik ini sebagai orang yang safi, memiliki sifat as-safah. Apa itu? Qalilil aqli wal hilmi wad diyanah. Orang yang sedikit akalnya, sedikit yaitu kelembutannya, dan sedikit agamanya. Fala tubalu bihim, maka tidak perlu kalian pedulikan mereka. Ya, id qad ulima masdaru hadzal kalam, karena ternyata sudah diketahui asal dari ucapan ini. Fal aqilu, maka orang yang berakal, la yubali bi i'tiradis safih, tidak akan mempedulikan yaitu kritikan dari orang-orang yang lemah akal, wala yulqi lahu dhihnahu, dan tidak perlu ia mencurahkan pikirannya. Nah, ini bentuk apa hiburannya? Yang komen ternyata orang yang kurang akal. Oh ya pantes. Ya, kita misalkan nih, kita misalkan melakukan suatu perbuatan yang benar, lalu kita ada yang mengkritisi, ada yang menegur. Setelah kita toleh, lah wong gendeng misalnya gitu ya. Oh ya lapo tak reken kan gitu ya. Awalnya mas, tolong ini gini. Wah dek kita. Salah apa saya? Padahal saya melakukan yang benar. Setelah kita noleh, walah orang gila. Justru kita senyum-senyum, nggih gitu. Nah ini apa? Hiburan. Ya, hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada orang-orang yang beriman kalau yang mengkritisi mereka itu orang safi, jadi nggak perlu digubris, tidak perlu dihiraukan. Nah berbeda kalau yang mengkritisi orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang faham. Nah, dari sini maka ini menunjukkan kalian lebih mulia daripada mereka, jadi nggak perlu ditanggapi pertanyaan mereka. Nah, kemudian wadallatil ayah, dan ayat ini juga menunjukkan ala annahu la yu'taradu ala ahkamillahi, atau ala annahu la ya'taridu ala ahkamillahi illa safihun jahilun mu'anidun. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya tidaklah yang menentang, membantah hukum-hukum Allah kecuali orang yang safi. Safi itu bentuk mufrad dari sufaha. Ya, jadi safi itu mufradnya, sufaha itu jamaknya. Seperti jahil itu jamaknya juhala. Ya. Jadi tidaklah yang menentang, membantah hukum-hukum Allah kecuali orang yang safi, yaitu orang yang sedikit akalnya. Jahilun, orang yang bodoh, mu'anidun, dan orang yang suka menentang. Wa ammar rasyidul mu'minul aqil, adapun orang yang lurus, yang beriman dan berakal, fayatalaqqa ahkama rabbih bil qabuli wal inqiyadi wat taslim, maka tentu akan menyambut hukum-hukum Tuhannya dengan menerima, tunduk dan pasrah. Jadi kalau orang bodoh, orang yang kurang akal, itu selalu membantah hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Sedangkan orang yang lurus, beriman dan berakal, maka pasti akan menerima hukum-hukum Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak patut bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin wanita
apabila Allah dan Rasulnya sudah menentukan suatu urusan, ada pilihan bagi mereka. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan suatu keputusan, tidak ada pilihan bagi mereka dari perkara-perkara mereka. Ya, jadi ayat ini menunjukkan seorang mukmin itu kalau sudah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus diterima. Demikian Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." Maka demi Tuhanmu, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah mereka dianggap beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemberi keputusan fima syajara bainahum, pada apa yang mereka perselisihkan, pada apa yang mereka perselisihkan. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa orang-orang yang tidak mengembalikan perselisihan mereka kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Karena Allah mengatakan la yu'minuna hatta, kalian tidak dianggap beriman hingga kalian memutuskan perkara sebagaimana yang diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga firman Allah Ta'ala, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim bagi mereka untuk memutuskan perkara mereka, maka ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Nah, jadi ini sifat orang-orang yang beriman. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, maka mereka dengar dan taat, tidak membantah. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak membantah itu artinya jelas, meskipun dikemas dalam bentuk pertanyaan. Ya, jadi jangan salah faham. Berarti kita nggak boleh bertanya ya tentang keputusan dan ketetapan Allah. Apa jawabannya? Apakah kita harus pokoknya seperti ini, tidak ada ruang pertanyaan sedikit pun? Maka jawabannya ya kembali kepada niat. Kalau niat kita bertanya karena tidak faham, atau kita ingin tahu hikmahnya, ya, tapi tidak menentang, maka tidak ada masalah. Mengapa atau apa hikmahnya Allah mensyariatkan ini dan itu? Apa hikmah diharamkannya riba? Apa hikmah diharamkannya khamr? Diharamkan khamr dan riba itu keputusan Allah. Sudah sudah paten. Sudah jelas. Namun sebagian kalangan mungkin ingin memantapkan hatinya, ingin lebih meyakinkan dirinya, sehingga dia ingin tahu apa ya hikmahnya. Maka tidak ada masalah bertanya. Adapun orang-orang Yahudi dan Nasara ini, mereka bertanya itu untuk membantah. Mereka komentar itu untuk menentang. Jadi sekali lagi dengan gestur akan lebih jelas gitu ya. Ngapain sih mereka pindah kiblat itu? Apa yang menyebabkan mereka berpindah arah kiblat? Ya. Nah, pertanyaan seperti ini bukan pertanyaan yang tulus. Ini pertanyaan yang memang niatnya
mengkritisi, membantah. Jadi sekali lagi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, membantah hukum Allah meskipun dikemas dalam bentuk pertanyaan, maka ini adalah sifat orang yang bodoh. Ya, sifat orang yang bodoh. Wa qad kana fi qawlihi sufaha, dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan sufaha, ma yughni an raddi qawlihim. Ini sebenarnya cukup untuk cukup sebagai bantahan atas mereka. Artinya seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan alasan perpindahan kiblat, maka ketika Allah menyebutkan akan bertanya kepadamu orang-orang yang safih, orang-orang yang kurang akal, maka sebenarnya ini sudah cukup. Kenapa ya? Seperti tadi, kalau orang itu kurang akal, ngapain dibantah, ngapain dijawab? Ya. Jadi Allah mensifati mereka dengan sufaha, itu adalah sudah menjadi bantahan. Jadi sudah cukup sebagai apa? Bantahan. Wa adamil mubalati bih, dan tidak perlu kita mempedulikannya. Walakinnahu ta'ala ma'a hada, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan ini lam yatruk hadhihi syubhah, tidak membiarkan syubhat ini apa? Tetap ada. Jadi barangkali ada yang istilahnya apa? Terpengaruh ya dengan pertanyaan mereka. Oh iya, kenapa ya Allah pindah kiblat ini? Nah, ini adalah syubhat. Meskipun mereka sudah dikatakan sebagai orang-orang sufaha, tapi yang namanya syubhat itu senantiasa bisa apa? Mengganggu kita. Ya, jadi Allah tidak meninggalkan syubhat ini hatta azalaha, hingga Allah menyingkapnya. Wa kasyafaha, hingga Allah menghilangkannya. Wa kasyafaha, dan menyingkapnya. Mimma sayu'radu li ba'dil qulub, atau mimma saya'ridu li ba'dil qulubi minal i'tirad. Ya, dari apa-apa yang akan dibeberkan pada hati-hati berupa apa? Penentangan atau bantahan. Jadi supaya apa? Kita lebih tenang. Kita sudah cukup tenang karena yang komentar itu orang-orang sufaha, dan kita lebih tenang lagi kalau ada jawaban dari Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lahum mujiban, kepada mereka sebagai jawaban. Lillahil masyriq wal maghrib. Nah, ini jawabannya. Milik Allah lah timur dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan dia memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas pertanyaan bodoh mereka. Ya. Fa idza kana al-masyriq wal maghribu milkan lillah, maka ketika timur dan barat itu milik Allah, laisa jihatun minal jihati kharijatan an mulkihi, timur dan barat itu bukanlah arah dari arah-arah yang keluar dari kerajaan Allah atau kepemilikan Allah. Wa ma'ahada, dan bersama dengan ini yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi kalau arah ini milik Allah semuanya, maka apa masalahnya Allah itu ditanya tentang pemalingan arah kiblat? Ya, kalau Allah memiliki semua arah, mau kita mengarah ke utara, ke barat, ke timur, itu apa? Milik Allah semua. Kecuali nih ya,
Baitul Maqdis itu milik Allah, sedangkan Ka'bah itu bukan milik Allah. Maka pantas bertanya, kenapa kita mengarah ke arah yang bukan miliknya Allah? Ya, kenapa kita sholat menghadap ke tempat yang bukan milik Allah? Masih pantas. Tapi karena semua arah ini milik Allah, semua permukaan bumi ini milik Allah, maka Allah mau memerintahkan kepada kita kemanapun kita menghadap. Ya, ini bukan hal yang aneh. Jadi karena semua milik Allah, Allah berhak untuk menentukan mana arah kiblat. Ya, di samping itu Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, kalian mungkin nggak dapat petunjuk, makanya kalian apa? Tanya dengan model membantah. Nah, wa minhu hidayatukum ila hadhil qiblati allati hiya min millati abikum Ibrahim. Nah, wa minhu, dan diantaranya hidayatukum, ini adalah petunjuk bagi kalian, ila hadhil qiblah, mengarah ke kiblat ini, allati hiya min millati abikum Ibrahim, yang merupakan berasal dari agama nenek moyang kalian Ibrahim. Nah, ini lebih mantap lagi jawabannya. Kenapa kok menghadap ke arah kiblat? Ya karena yang bangun Ka'bah itu siapa? Nenek moyangmu. Nenek moyangnya siapa? Nenek moyangnya siapa ini? Semua Yahudi, Nasara, kaum muslimin, orang-orang Quraisy itu adalah anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, perhatikan ya. Jadi orang Yahudi, orang Nasara, memang mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis kalau beribadah ya. Dan mereka merasa aneh, orang Islam ini kok ngadep, kok pindah arah kiblat. Yang pertama, ya sebenarnya itu kan bukan urusan mereka. Atau mereka bukan kaum muslimin. Dan yang kedua, milik Allah Subhanahu wa taala semua arah ini. Ngapain mereka pusingkan? Dan yang ketiga, ternyata kalau ditelusuri lebih dalam, bukankah yang membangun Ka'bah, membangun rumah Allah, itu adalah nenek moyang kalian? Nah, ini sebagai petunjuk bahwasanya hendaknya kalian mengikuti ajaran nenek moyang kalian. Ya, fali ayyi syai'in ya'taridul mu'taridu bi tawliyatikum qiblatan dakhilatan tahta milkillah. Maka apa alasan orang yang membantah perpindahan kiblat kalian yang masih tetap berada di bawah kepemilikan Allah? Lam tastaqbilu jihatan laysat milkan lillah. Kalian tidak menghadap arah yang bukan menjadi milik Allah. Ya. Jadi ini apa jawabannya? Fahada yujibu taslima li amrihi, maka ini mengharuskan mereka untuk pasrah dan menerima perintah Allah bimujarradi dzalik, hanya sekedar dengan jawaban ini. Sebenarnya sudah cukup. Milik Allah lah timur dan barat, ini sudah cukup sebagai jawaban. Fa kaifa huwa min fadlillahi alaikum. Lalu bagaimana kalau ternyata di balik itu ada keutamaan Allah bagi kalian? Wa hidayatihi wa ihsanihi an hadakum lidzalik, dan petunjuk Allah dan kebaikan Allah untuk memberikan petunjuk kepada kalian pada yang demikian itu. Fal mu'taridu alaikum mu'taridun ala fadlillah. Maka orang yang membantah kalian, wahai orang-orang Islam, pada hakikatnya dia telah membantah fadlillah, keutamaan Allah, menentang keutamaan Allah, hasadan lakum wa baghyan. Dan ini intinya, karena mereka hasad kepada kalian dan zalim kepada kalian. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang membuat mereka membantah perpindahan arah kiblat ini menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah
adalah karena hasad. Karena mereka orang yang zalim. Jadi mereka tidak bertanya dengan tulus. Pertanyaan mereka ini karena iri dengki. Ya. Iri karena kaum muslimin memiliki arah kiblat yang berbeda dengan mereka. Memiliki arah kiblat tersendiri. Jadi sudah tidak ada lagi yang mau mereka banggakan terhadap kita. Kalau sekiranya umat Islam masih menghadap ke Baitul Maqdis, mungkin mereka akan merasa kalian itu ikut-ikutan. Kita yang lebih dulu. Tapi ketika kaum muslimin diperintah untuk menghadap ke arah Ka'bah, di situ mereka apa? Iri. Mereka hasad. Ditambah lagi realita yang ada yang membangun Ka'bah itu nenek moyang mereka sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Harusnya mereka apa? Sadar akan hal itu. Sudah kurang apa lagi alasan-alasan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Tapi karena memang dasarnya orang yang suka membantah, maka inilah yang mereka lakukan. Ya. Walamma kana qauluhu, dan ketika firman Allah, yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, Allah memberikan petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Wal mutlaqu yuhmalu alal muqayyad, maka hal yang mutlak dibawa kepada hal yang muqayyad. Al muqayyad itu yang terikat, kalau mutlak itu lepas. Fa innal hidayata wad dalalah, karena sesungguhnya hidayah dan kesesatan lahuma asbabun, itu memiliki sebab-sebab. Aujabatha hikmatullahi wa adluh, yang menjadi keharusan dari hikmah Allah dan keadilan Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki alasan dan hikmah, dan di atas asas keadilan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Ini hal yang kita yakini bersama. Tidak ada orang itu ujuk-ujuk tersesat tanpa ada sebabnya, tanpa ada alasannya. Tiba-tiba tersesat, pasti ada sebabnya. Dan sebab ini bukan atas kezaliman Allah, bukan karena Allah zalim, tetapi karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ketahui dan karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini disesatkan dan yang ini diberi petunjuk. Yang satu disesatkan, yang satu diberi hidayah. Ya. Wa qad akhbara fi ghairi mawdi'in min kitabihi bi asbabil hidayah. Dan sungguh Allah telah mengabarkan tidak hanya satu tempat di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya, bi asbabil hidayah, yaitu bagaimana sebab-sebab untuk meraih hidayah. Allati idza ata bihal 'abdu hasala lahul huda, yang apabila seorang hamba menjalankannya ia akan mendapatkan hidayah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan memberikan hidayah bagi siapa yang mengikuti keridhaannya jalan-jalan keselamatan. Nah, apa yang menjadi poin utama di dalam ayat ini? Orang yang mau mengikuti keridhaan Allah, maksudnya mengikuti aturan-aturan Allah, nanti dia akan dapat hidayah. Ya. Jadi orang yang mau mengikuti aturan-aturan Allah, pokoknya kerjakanlah perintah Allah, jauhilah larangan Allah. Maka kalau orang itu akan mendapatkan hidayah jalan keselamatan.
Dzakara fi hadhil ayati sababal mujib li hidayati hadhil ummati mutlaqan bi jami'i anwa'ihi. Ya, Allah menyebutkan pada ayat ini sebab yang menjadikan seseorang meraih hidayah pada umat ini secara mutlak, bi jami'i anwa'il hidayah, dengan seluruh macam-macam hidayah. Baik itu hidayah at-taufik maupun hidayah al-irsyad. Wa minnatullahi 'alaiha, dan juga karunia Allah di atasnya. Faqala, maka Allah pun berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat. Secara bahasa wasat artinya pertengahan. Namun secara makna ay adlan khiyaran, yaitu yang adil dan yang terbaik. Wa ma'adal wasat, karena apa? Karena selain al-wasat, selain posisi tengah, fa'atrafun dakhilatun tahtal khatar, maka dia berada di sisi-sisi yang bisa masuk di bawah bahaya. Ya, ini hanya sekedar apa istilahnya, gambaran sederhana. Orang kalau mau selamat itu harus ada di tengah. Ya, jalanlah, jalan. Kita kalau mau jalan dengan aman, maka jalannya di tengah. Adapun kalau kita tidak berada di tengah, kita di pinggir, maka kita bisa masuk jurang. Kita berada di tepian, maka kita bisa terpeleset jatuh ke lubang. Ya. Oleh karena itu Allah sebutkan dengan bahasa apa? Wasat, pertengahan. Yang tadi dimaknai dengan adil dan yang terbaik. Nah, jadi ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah melanjutkan ayat sebelumnya. Apa itu? Ketika orang-orang sufaha itu mengkritik kalian karena kalian berpindah arah kiblat, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau yang mengkritik kalian itu orang-orang safi, dan Allah juga menjelaskan alasannya bahwasanya timur dan barat itu milik Allah, dan Allah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, setelah itu ternyata Allah menghendaki umat Islam yang mendapatkan hidayah. Dijadikanlah umat Islam sebagai umat yang wasat, pertengahan. Nah, faja'alallahu hadhil ummata wasatan, maka Allah menjadikan umat ini pertengahan. Fi kulli umurid dini, dalam seluruh urusan agama. Wasatan fil anbiya, pertengahan dalam urusan kenabian. Baina man ghala fihim, atau dalam menyikapi para nabi. Ya, umat Islam umat yang pertengahan dalam menyikapi para nabi. Baina man ghala fihim kan nasara, di antara orang-orang yang gulu dari mereka seperti Nasara, orang-orang yang melampaui batas seperti Nasara. Wa baina man jafahum kal yahud, dan di antara orang-orang yang merendahkan, meremehkan para nabi seperti orang-orang Yahudi. Ya, jadi umat Islam umat yang pertengahan di dalam menyikapi Nabi dan Rasul. Tidak ghulu seperti Nasara, dan juga tidak merendahkan seperti Yahudi. Bi an amanu bihim kullihim alal wajhil laiki bidzalik, yaitu dengan mereka beriman, ya umat Islam beriman kepada para nabi seluruhnya sesuai dengan yang layak bagi mereka. Ya, apa yang layak bagi mereka? Kita
menghormati dan mengagungkan para nabi dan rasul, tapi tidak sampai menjadikan sebagai Tuhan. Dan kita mengikuti para nabi dan rasul dengan mentaati mereka. Berbeda dengan orang-orang Nasara, karena pengagungannya berlebihan hingga mengangkat sebagian nabi sebagai Tuhan. Dan juga berbeda dengan orang-orang Yahudi, karena tidak taatnya mereka kepada nabi mereka, sehingga mereka mencela, merendahkan nabi-nabi mereka. Bahkan ada yang membunuh nabi mereka. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sikap umat Islam itu pertengahan di dalam menyikapi para nabi. Wa wasatan fi syariah, demikian pula pertengahan di dalam masalah syariat. Di dalam masalah syariat, la tashdidatul yahudi wa asaruhum wa la tahawunun nasara. Tidak seperti tasdidatul yahud, betapa kerasnya orang-orang Yahudi dan kesalahan-kesalahan mereka, ya, dan juga tidak meremehkan syariat seperti orang-orang Nasara. Jadi orang-orang Yahudi dalam masalah syariat itu terkadang melampaui batas, berlebihan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sedangkan orang-orang Nasara cenderung meremehkan, menabrak semua larangan-larangan Allah. Umat Islam pertengahan, apa yang Allah haramkan ya diharamkan, apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan, dan apa yang Allah halalkan ya dihalalkan. Jadi pertengahan. Wa fi babit taharati wal mata'im, di dalam bab bersuci dan makanan, la kal yahudi, tidak seperti orang Yahudi, alladzina la tasihhu lahum salatun illa fi bi'ihim wa kanaisihim. Ya, orang Yahudi itu di dalam masalah toharah, di dalam masalah ibadah, menganggap tidak sah solat kecuali berada di tempat-tempat ibadah mereka dan di biara-biara mereka. Wala yutahhiruhumul ma'u minan najasat, dan air tidak bisa mensucikan mereka dari najis. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi mereka kalau menghadapi najis itu nggak bisa disucikan bagi mereka. Wallahu a'lam bagaimana mereka cara mensucikannya. Air tidak bisa mensucikan najis. Itu bagi mereka. Wa qad hurrimat alaihim thayyibatun 'uqubatan lahum, dan sungguh karena inilah diharamkan bagi mereka hal-hal yang baik sebagai hukuman bagi mereka. Jadi orang-orang Yahudi karena berlebihan di dalam masalah toharah, di dalam masalah makanan, akhirnya mereka dihukum oleh Allah, justru diharamkan bagi mereka hal-hal yang baik. Walakan Nasara, dan juga tidak seperti Nasara, alladzina la yunajjisuna syai'an, yang mereka tidak menganggap najis apapun, semua suci. Wala yuharrimuna syai'an, dan mereka juga tidak mengharamkan apapun, semua halal. Bal abahu ma dabba wa daraj, bahkan mereka menghalalkan dan membolehkan semua hewan yang bisa berjalan dan merangkak. Jadi kalau Yahudi ketat banget, banyak nggak bolehnya. Ya, sholat harus di biara, harus di tempat ibadah. Nah, orang-orang Nasara dalam masalah makanan, mereka sangat longgar, semua boleh. Ya kan? Semua boleh.
makanan-makanan apapun boleh. Ya, sampai ada masakan-masakan ekstrim gitu ya dari mereka, karena mereka tidak menganggap itu haram. Nah, demikian dalam masalah apa? Kebersihan, masalah kesucian, bagi mereka semua suci, nggak ada najis-najisan. Nah, ini berbeda dengan apa? Umat Islam. Yang baik ya halal, yang buruk ya haram. Yang Allah larang ya kita tidak makan, yang Allah bolehkan ya kita makan. Sholat yang terbaik di masjid bagi para laki-laki berjamaah, tapi sholat di rumah juga apa? Sah. Sholat di atas bumi sah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, waju'ilatil ardu masjidan wa tahuran. Dan dijadikan bumi itu bagiku, permukaan tanah itu bagiku, masjidan wa tahuran, sebagai tempat sujud, yaitu salat, dan tahuran, dan untuk bersuci alias tayamum. Umat Islam nggak ada air, bisa tayamum. Jadi apa? Benar-benar pertengahan. Nah, bal taharatuhum akmalu taharatin wa atamuha. Bahkan taharahnya umat Islam itu taharah yang paling sempurna. Wa abahallahu lahumut thayyibati minal mata'imi wal masyarib. Dan Allah juga membolehkan bagi umat Islam hal-hal yang baik dari makanan, minuman, wal malabisi wal manakih, pakaian dan pernikahan. Ya, lihat masalah pernikahan, masalah rumah tangga. Orang Yahudi bagaimana? Menjauhkan wanita-wanita atau istri-istri mereka yang sedang haid dari rumah. Jadi istri mereka kalau haid itu apa? Disuruh keluar. Ya, nanti kalau sudah suci baru balik lagi. Nah, umat Islam pertengahan. Ya, orang Nasara tidak menganggap mereka najis sama sekali. Jadi mau haid mau enggak ya dianggap suci. Umat Islam tidak. Mereka haid tapi mereka masih layak untuk apa? Berada di rumah. Mereka haid tetap jaga. Jangan sampai mengotori rumah Allah. Jangan sampai mengotori yaitu hal-hal yang mungkin ada di rumah. Tapi tetap mereka boleh tinggal di rumah. Wa hurrima alaihimul khaba'is. Dan juga diharamkan atau wa harrama, dan Allah mengharamkan bagi mereka orang-orang yang beriman al-khaba'itsa min dzalik. Hal-hal yang busuk, hal-hal yang buruk dari yang demikian itu. Falihadil ummati minad dini akmaluhu. Maka pada umat ini mereka memiliki agama yang sempurna. Wa minal akhlaqi ajalluha, dan dari segi akhlak mereka memiliki akhlak yang paling mulia. Wa minal a'mali afdhaluha, dan dari amalan-amalan mereka memiliki amalan yang paling utama. Ya, inilah keunggulan umat Islam dibanding yang lain. Dari sisi agama paling sempurna, dari sisi akhlak paling mulia, dari sisi amalan paling utama. Wa wahabahumullahu minal ilmi wal hilmi wal adli wal ihsan. Dan Allah juga menganugerahkan kepada mereka, Allah telah menganugerahkan kepada mereka ilmu, kelembutan, keadilan dan kebaikan. Malam yahibuhu li ummatin siwahum, yang tidak diberikan kepada selain mereka. Falidzalika kanu, maka karena itulah mereka ummatan wasatan, umat yang pertengahan, kamilina, yaitu yang sempurna, adil dan sempurna. Liyakunu syuhada 'alan nas, agar mereka menjadi saksi bagi para manusia. Baik. Di sini akan dijelaskan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, makna
menjadi saksi bagi manusia. Bisa babi adalatihim wa hukmihim bil qist, karena sebab keadilan mereka dan mereka menghukumi manusia dengan cara yang adil. Yahkumuna 'alan nasi min sa'iri ahlil adyan, maka mereka berhak untuk menjadi hakim atas seluruh manusia dari berbagai agama. Wala yahkumu 'alaihim ghairuhum, dan tidak berhak untuk menghukumi manusia selain mereka, selain orang-orang yang beriman. Fama syahidat lahul hadhil ummatu bil qabul fahuwa maqbul, maka apa yang telah disaksikan oleh umat ini dengan hal yang bisa diterima, maka itu harus diterima. Wa ma syahidat lahu birraddi fahuwa mardud, dan apa yang dipersaksikan oleh umat ini dengan penolakan, maka harus ditolak. Taib. Jadi di antara makna kalian akan menjadi saksi bagi manusia, kurang lebih maknanya itu kalian akan menjadi pemimpin manusia dalam segi hukum. Umat Islam satu-satunya umat yang bisa menetapkan hukum bagi seluruh agama. Apa yang menurut Islam itu baik, maka harus dianggap baik, harus diterima. Apa yang menurut Islam itu buruk, maka harus dianggap buruk. Keputusan-keputusan dan hukum-hukum di dalam Islam itulah yang satu-satunya hukum yang layak bagi seluruh umat. Fa'in kila, kemudian Syekh As-Sa'di mencoba untuk memberikan membuat ruang diskusi. Fa'in kila, kalau ada yang mengatakan kaifa yaqbalu hukmahum ala ghairihim, bagaimana mungkin umat lain itu menerima hukum mereka, hukum umat Islam atas selain mereka. Wal halu anna kullan mukhtasina ghaira maqbuli qawli ba'dihim ala ba'din, sedangkan keadaan yang terjadi, masing-masing pihak itu mengkhususkan hukum sendiri-sendiri yang tidak diterima hukum orang lain terhadap orang lain. Maksudnya begini, bagaimana mungkin dikatakan umat Islam itu hukumnya berlaku bagi seluruh umat, seluruh agama, sedangkan kenyataannya masing-masing agama punya hukum sendiri. Ya. Jadi di antara makna umat Islam menjadi saksi adalah umat Islamlah yang akan menghukumi seluruh agama. Jadi hukum Islam itu apa? Diterima oleh seluruh agama. Kenyataannya tidak. Kenyataannya masing-masing agama memiliki hukum tersendiri. Bagaimana bisa dikatakan hukum umat Islam itu berlaku bagi semua agama? Nah, ini jawabannya. Qila innama lam yuqbal qawlu ahadil mutakhasimain, ya, sesungguhnya tidak diterima ucapan salah satu dari dua orang yang al-mutakhasimain, orang yang berseteru, liwujudit tuhmah, itu karena adanya tuduhan. Fa amma idan tafatit tuhmah, adapun apabila tuduhan itu hilang, wa hasalatil adalatu tammah, maka yang ada adalah keadilan yang sempurna. Kama fi hadhil ummah, sebagaimana pada umat ini. Fa innamal maqsudu, maka sesungguhnya yang dimaksud dengan hukum Islam itu diterima oleh seluruh umat karena apa? Berhukum bil adli wal haq, dengan adil dan benar. Wa syartu dzalika al ilmu wal adlu, dan syarat yang demikian itu adalah ilmu dan keadilan. Wa huma mawjudani fi hadhil ummah,
Dan keduanya ini, keadilan dan ilmu, itu ada di dalam umat ini. Faqubila qauluha, hingga ucapan umat ini pun diterima. Taib. Mungkin ini agak membingungkan ya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembahasan Syekh ini kadang-kadang ringan, kadang-kadang berat. Namun intinya yang bisa saya tangkap, jadi umat Islam itu hukumnya diterima oleh seluruh agama, meskipun kenyataannya masing-masing agama memiliki hukum tersendiri. Lalu bagaimana bisa dikatakan hukum Islam diterima oleh seluruh agama? Maka jawabannya, hukum Islam dianggap tidak diterima oleh agama yang lain karena adanya tuduhan. Apa tuduhan yang dimaksud? Hukum Islam mungkin dianggap tidak baik, tidak adil, tidak melihat kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Jadi mereka pakai hukum sendiri. Nah, sekarang apakah benar tuduhan ini? Nah, apakah benar tuduhan ini? Apakah benar alasan mereka tidak menerima hukum Islam karena hukum Islam itu keliru, tidak adil, ya tidak sesuai dengan kemaslahatan umat dan lain sebagainya? Buktikan. Kalau ternyata hukum Islam itu seperti itu, bisa kita terima. Tapi yang ada tidak. Hukum Islam itu terbukti hukum yang paling adil. Dan wallahu a'lam bishawab, mungkin kita bisa istilahnya meyakinkan hal ini apabila kita serahkan kepada ahlinya. Dan dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, seringkali kita jumpai, sampai pun orang-orang kafir, mereka mengakui dalam sebagian urusan ternyata Islam itu maslahat. Ternyata hukum, misalkan ternyata hukuman yang paling pas buat pembunuh yang membunuh dengan sengaja adalah qisas. Ya, sebagian umat tidak menerima, menolak atas dasar ketidakadilan, atas dasar orang penjahat itu berhak untuk hidup dan lain sebagainya. Maka di situ kan akan diuji, bisa diperdebatkan. Baik, ya coba kalau dikatakan penjahat itu berhak untuk hidup, lalu mengapa dia merampas hak orang lain untuk hidup? Kenapa Anda membela penjahat karena dia berhak untuk hidup sehingga tidak pantas dihukum bunuh, sedangkan Anda tidak memperhatikan sisi korban? Bukankah korban juga berhak untuk hidup? Iya. Lalu kenapa nyawanya diambil, kehidupannya dirampas? Ya. Nah, sehingga mau tidak mau dengan berbagai macam argumentasi, pembuktian, hukum yang paling pas bagi seorang pembunuh adalah qisas. Nah, ini hukum siapa? Hukumnya siapa ini? Islam. Nah, berarti kalau mereka sudah bisa menghilangkan tuduhan-tuduhan itu, ini kayaknya nggak adil, ini nggak kurang, maka mereka pasti akan menerima hukum Islam. Nah, disitulah maksud bahwa umat Islam itu akan menjadi saksi. Hukumnya itu apa? Maslahat bagi seluruh umat. Ya, bahkan wallahu a'lam bishawab, saya pernah mendengar suatu sejarah bahwasanya sebagian orang-orang kafir itu justru merasa lebih nyaman dan terlindungi tinggal di negeri yang berhukum dengan hukum Islam daripada tinggal di negeri mereka. Allah alam, saya lupa dan saya tidak ingat betul ini di zaman siapa. Ya, yang jelas orang-orang kafir justru merasa lebih nyaman dan aman
tinggal di negeri yang berhukum dengan hukum Islam daripada tinggal di negeri mereka, meskipun harus membayar apa? Pajak. Meskipun harus membayar jizyah. Ya. Kalau mereka sudah membayar jizyah, maka mereka berhak untuk tinggal di negeri kaum muslimin, dan mereka disebut dengan kafir zimmi. Ya. Ahlul zimmah, mereka punya hak hidup, mereka punya hak keadilan, mereka punya hak untuk tidak dizalimi. Tapi mereka apa? Harus membayar jizyah dan mereka harus tunduk dengan aturan Islam. Keamanan mereka terjaga, kehormatan mereka terjaga. Ini di antara bukti sebenarnya hukum Islam itu hukum yang paling bagus bagi seluruh agama. Hanya saja karena mereka tidak tahu, karena mereka mungkin masih mengira Islam ini dan itu, sehingga mereka menolak hukum Islam. Ya. Nah, jadi inilah makna dari antum syuhada 'alan nas. Yaitu kalian adalah saksi bagi manusia. Taib. Sedikit dilanjutkan, fa in syakka syakun min fi fadliha. Kalau ada orang yang ragu terhadap keutamaan, yaitu keutamaan umat ini, wa talabu muzakkiyan laha, dan meminta siapa yang atau orang yang memberikan rekomendasi, memberikan tazkiyah bagi umat ini, fahuwa akmalul khalqi nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam. Dan itu jawabannya adalah manusia yang paling sempurna, nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Falihada qala ta'ala, dan karenanya Allah Ta'ala berfirman, wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan Rasul akan menjadi saksi bagi kalian. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi umat-umat yang ada di seluruh dunia ini, mereka akan nasib mereka itu akan ditentukan oleh umat Islam. Umat Islam akan menjadi saksi bagi mereka. Kalau sesuai dengan apa yang ada di dalam umat Islam, dalam artian umat-umat itu diantaranya ada yang masuk Islam, maka mereka selamat, maka mereka aman. Nah, kemudian umat ini itu apakah umat yang benar? Apakah beneran umat Islam ini umat yang mulia dan sempurna? Maka yang menjadi saksi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lain, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi kita. Ya, bisa dikatakan yang menentukan apakah kita pantas sebagai umat Islam yang baik dan benar dibanding umat yang lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang merekomendasikan kita sebagai umat terbaik itu atas persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada tersisa sedikit pembahasan, insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, sampai sini kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Baik, jika tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.